Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahada, ketika tasyahud, siapa hadukum, salah satu dari kalian, falyasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, min arba'in, dari 4 hal. Jadi ketika kita tasyahud, ya berarti setelah kita fil alamina innaka hamidum majid, maka mintalah kepada Allah perlindungan tentang 4 hal. Apa? Yaqulu, ya Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Yang pertama, min azabi jahannam, dari siksanya api neraka jahanam. Ini satu, ya. Kemudian wa min adzabil qabri, minta perlindungan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan minta perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya, yang keempatnya adalah wa min fitnatil masihid dajjal, minta perlindungan dari fitnah dajjal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, berkah umur kita, berkah kesehatan kita, amin ya rabbal alamin. Apalagi kita sekarang sudah masuk di bulan Rajab, ya. Masuk di bulan Rajab, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka anjuran Rasulullah SAW ketika masuk di bulan Rajab, maka Nabi sering membaca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Jadi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita masuk dalam bulan Ramadan, sampaikan kesehatan kita masuk dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semuanya kembali diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti, akan mendapatkan pertolongan dari Allah dengan diberikannya syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram bab sifatus shalah. Kita akan masuk ke hadis yang 336, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala
Qala Bashir bin Sa'd, diriwayatkan dari Abi Mas'ud ya, radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Bashir bin Sa'd, Bashir bin Sa'ad berkata, beliau menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Bashir bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amaronallahu an nusalliya alaika, amarona perintah kepada kami. Siapa? Allahu Allah. Jadi Allah telah menyuruh kepada kami, memerintahkan kepada kami untuk apa? An nusalliya alaika, an nusalliya, untuk membaca sholawat atau untuk bersolawat alaika, kepadamu. Jadi kata Bashir bin Sa'ad bahwa Allah menyuruh kami untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bashir bin Sa'id mengatakan, fa kaifa nusalli alaika, bagaimana kami itu bersolawat kepadamu, ya, bagaimana kami bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bashir bin Sa'ad minta petunjuk, bagaimana kami itu bisa bersolawat kepadamu wahai Nabi, kan? Kemudian fasa kata, kemudian berhenti, artinya menang, ya. Apa tuh menang itu? Diam, ya. Kemudian dia diam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulu, katakanlah atau ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kalau di sini tidak ada alinya. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini ya. Tapi tadi saya lihat redaksinya ada yang lain. Jadi seperti kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Di dalam kitab saya ini tidak ada, ya. Tadi saya lihat di kitab yang lainnya ada redaksi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itulah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Bashir bin Sa'ad, ya, kepada Bashir bin Sa'ad, ya. Setelah itu wassalamu kama allimtum, ya. Kemudian salam seperti yang kalian telah diajarkan. Nah, kemudian setelah itu artinya setelah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita membaca salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itulah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paham sampai sini? Paham? Ya. Nah, bagaimana kalau ada Sayyidina? Nah, ini ada pendapat, ya. Ada pendapat apakah saya boleh pakai Sayyidina. Nah, tadi saya mengutip dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, ya, yang dikarang oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, juz 1 halamannya 156, ya. Beliau mengatakan al-ula dzikru as-siyadah li'annal afdal sulukul adab. Nah, ini kan. Kata beliau, yang paling utama adalah menyebutkan kata sayyid, as-siyadah, menurut Imam Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri di dalam Hasyiah Al-Bajuri. Jadi lebih utamanya adalah menyebutkan kata sayyidina, as-siyadah. Kenapa di situ li'annal afdal? Karena yang lebih utama adalah sulukul adab, yaitu berupa sopan santun,
beradab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sayyid itu artinya kan tuan, bapak, penghulu. Jadi memakai sayyid itu adalah bagaimana kita memanggil bapak, kan? Misalnya ada Pak Tony misalnya kan. Kalau bapak punya bapak ya, punya ayah namanya Tony, bisa nggak kita manggil Tony gitu? Kan gitu kan? Nah, itu berarti kita pakai bapak Tony. Nah, itu adalah sulukul adab. Ya, li'annal afdal, yang lebih utama adalah sulukul adab, yaitu sopan santun, adab, tata krama. Nah, gitu ya, etika. Nah, beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri itu mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ya, bahwa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulunya manusia. Kapan? Yaumal qiyamah. Nah, jadi kata Nabi, saya adalah sayyidu, kata sayyid. Jadi Nabi mengatakan sayyidu waladi Adam. Jadi Nabi sendiri yang mengatakan, memakai kata sayyid, dengan yaitu kata sayyid ini dipakai oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Nah, maka Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri mengacu pada hadis itu, maka al-aula dzikrus siyadah. Jadi tidak apa-apa. Nah, itu kan. Bagaimana kalau saya tidak menyebutkan, yo nggak apa-apa. Kan gitu kan? Ya, enggak, yo nggak apa-apa. Yang penting kita melaksanakan sholat, memakai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silahkan mau tidak pakai sayyidina, yo silahkan. Nggak pakai sayyidina, ya silahkan. Misalnya kita redaksi yang pertama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini menurut Imam Al-Bajuri diperbolehkan. Ya, jawaz ya artinya. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Boleh. Atau tidak, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Atau wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pakai sayyidina. Atau tidak, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini ya. Maka ini harus menjadi ilmu nih, ya kan? Saya mau pakai mana nih, kan gitu kan? Seperti yang sudah-sudah yang saya sampaikan itu, sehingga kita punya wawasan, gitu kan? Kita punya wawasan. Oh, saya nggak pakai ini, saya pakai ini. Silah. Ya. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Ya nggak apa-apa. Ya, kan gitu kan? Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Ya nggak apa-apa. Nah, yang penting bacaannya adalah bacaan sholawat, ya kan? Di sini kan alasannya apa? Sulukul adab, ya, sulukul adab, yaitu tata krama, sopan santun, attitude di dalam memanggil, ya, menyebutkan nama, nah, itu kan? Misalnya Bapak tadi saya contohkan secara ini saja, memanggil presiden itu kan Bapak Presiden, kan itu kan? Bapak Presiden Jokowi, kan itu kan? Kita nggak langsung manggil Jokowi, kan gitu kan? Paham ya seperti itu? Tidak langsung menyebutkan Jokowi, tapi menyebutkannya Bapak Presiden Jokowi. Nah, itu sulukul adab. Nah, itu ya. Paham sampai sini ya? Paham sampai sini? Nah, ini ya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bersolawat di dalam sholat. Ada yang berpendapat, saya karena saya di luar sholat pakai sayyidina, nah itu kan. Tapi di dalam sholat tidak pakai sayyidina, ya silahkan.
kan itu kan. Karena memang ada yang berpendapat bahwa seperti Ustadz Adi Hidayat gitu kan, beliau itu kalau di luar pakai Sayyidina, di luar sholat. Tapi kalau pendapatnya beliau, kalau di dalam sholat beliau tidak memakai Sayyidina. Jadi kalau di dalam sholat dia pakainya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau di luar sholat beliau mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu, paham ya? Silahkan dipakai yo, monggo, nggak dipakai ya, monggo. Nah gitu ya. Ibu-ibu paham bu? Paham ya? Selama ini pakai Sayyidina apa tidak? Pakai Sayyidina. Saya kadang pakai Sayyidina, saya kadang yo pakai, tapi seringnya pakai Sayyidina. Ya. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahada, ketika tasyahud, siapa hadukum, salah satu dari kalian, falyasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, min arba'in, dari 4 hal. Jadi ketika kita tasyahud, ya berarti setelah kita fil alamina innaka hamidum majid, maka mintalah kepada Allah perlindungan tentang 4 hal. Apa? Yaqulu, ya Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Yang pertama, min azabi jahannam, dari siksanya api neraka jahanam. Ini satu, ya. Kemudian wa min adzabil qabri, minta perlindungan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan minta perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian. Nah, yang keempatnya adalah wa min fitnatil masihid dajjal, minta perlindungan dari fitnah dajjal. Ya, itu setelah fil alamina innaka hamidum majid. Baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Muttafaqun alaih. Biasanya baca nggak itu? Enggak. Nah, hafalin itu. Ya, hafalin ya. Coba. Hah? Ya. Ada redaksi gitu ya, ada yang redaksi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, ada ya. Maka itu ya boleh, nggak apa-apa ya. Maka ini ya silahkan. Yang apalnya biasanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, biasanya gitu kan. Wa min adzabil mahya wal mamat, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal ya. Itu diapalin ya. Jadi setelah baca tahiyat tasyahud ya, tasyahud akhir, maka ditambahin minta perlindungan kepada Allah tentang 4 hal ya. Minta perlindungan dari azab neraka jahanam. Ya, ini di sini ya redaksinya. Yang kedua, minta perlindungan dari siksa kubur. Ya, ini azab jahanam, ya Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya tidak dimasukkan ke api neraka jahanam. Ya, sangat pedih itu kan ya. Kemudian dari azab kubur, wah azab kubur itu ada, minta perlindungan dari Allah ya. Setelah kematian kemudian masuk kubur ke liang lahat, kemudian alam barzah, ada di situ ada nikmat kubur, ada siksa kubur, minta perlindungan ya. Kemudian yang ketiganya ada dari fitnah kehidupan dan kematian ya. Dari fitnah kehidupan, kita hidup pikuk di sini kan, kehidupan ya, dunia, harta benda ya, keluarga, anak-anak dan sebagainya. Kehidupan ini penuh dengan fitnah, dengan cobaan-cobaan. Dan kadang-kadang cobaan itulah yang menjadikan manusia itu lalai ya, menjadi lupa. Ini manusia ini kalau sudah dicoba harta benda, lupa itu kan. Kehidupan yang enak, yang mewah, lupa dengan Allah. Nah, ini kan. Sudah punya jabatan tinggi, lupa sama Allah. Punya harta benda banyak, lupa sama Allah. Nah, maka wa min fitnatil mahya
fitnah kehidupan. Kita minta perlindungan kepada Allah. Nah ini, kita kan kadang-kadang lagi punya duit, ya, lagi punya duit, nggak ingat masjid, nggak ingat musola, nggak ingat sajadah. Tapi lagi nggak punya duit, ingat sajadah. Itu kan. Ya, ini kita kan kadang-kadang begitu, ya kan. Lagi nggak punya duit mah, ya Allah sebelum adzan udah datang, gitu kan. Sebelum adzan udah datang, ya Allah kapan adzannya, itu kan. Bahkan mic-nya dipegang terus, itu kan. Agak gitu. Belum adzan itu kan. Nah ini anekdotnya seperti itu, ya. Belum, karena nggak punya duit, ya lagi nggak kerja, terus ya kan rajin gitu, zikir rajin, ya kan. Lama banget pokoknya zikir. Nah itu kan. Tapi setelah punya pekerjaan, punya duit, ya masjid ditinggal, musola ditinggal, sajadah ditinggal, sholat kadang-kadang. Nah inilah kehidupan manusia, ya. Karena manusia itu ya kadang-kadang begitu, ya seringnya begitu, lupa manusia itu. Kemudian fitnah wal mamat, kematian, ya cobaan tentang kematian. Cobaan yang terbesar manusia itu ketika menghadapi kematian dalam keadaan sakaratul maut. Ya itu kan, karena setan itu tidak mau melepaskan, ya belenggu-belenggu setan itu, setan itu tidak akan lepas dia menggoda manusia dari sampai titik penghabisan. Ya, disitulah setan menyerupai orang tuanya, menyerupai bapaknya, menyerupai ibunya, datang mengaku-ngaku. Ya itu masya Allah. Maka fitnah disitulah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempatnya adalah minta dari fitnah Dajjal. Ini masya Allah ya. Pengaruh-pengaruh daripada sifat-sifat Dajjal. Sekarang ada nggak kira-kira sifat Dajjal? Hah? Ada banyak gitu kan. Sifat Dajjal itu apa? Yang terbesar sifat Dajjal apa? Sombong itu kan. Sombong, merasa dirinya mampu, itu kan. Wah saya yang paling mampu, itu kan. Sifat sombong ya. Nah inilah masya Allah ya. Karena Dajjal itu nanti ya juga masya Allah ya, akan menjadikan orang itu di hari kiamat itu dibangunkan, karena si Dajjal itu punya kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, diberikan kemampuan. Siapa ngasih kemampuan? Allah. Nah itu kan. Tapi orang yang nggak ada imannya di situ, pas dibangunin oleh Dajjal, bangun, kan gitu kan. Ditanyain siapa Tuhanmu, kan gitu. Saya ini Tuhanmu, saya menghidupkan kamu. Ya gimana nggak percaya gitu kan? Kalau kita nggak punya iman. Nah ini masya Allah ya. Makanya apa, tangan kanannya Dajjal itu adalah api, gitu kan? Tangan kirinya adalah apa itu? Air, gitu kan ya. Seharusnya miliknya yang api, gitu kan? Yang api kan? Yang api kan? Kalau air ya mengikut Dajjal nanti kan gitu ya. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, ya minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal setelah kita membaca tasyahud, yaitu setelah tasyahud akhir ya. Wa fi riwayatin li Muslim, nah ini ya. Dan pada suatu riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza farwa ahadukum minat tasyahudil akhir, yaitu ketika seseorang atau salah satu dari kalian setelah membaca tasyahud akhir, itu tadi. Jadi setelah membaca tasyahud akhir, maka membaca doa tadi yang 4 tadi, ya. Wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq qala, ya, bertanya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah, alimni du'a ad'uhu bihi fi sholati. Jadi Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Rasulullah untuk mengajarkan sebuah doa yang dimana ad'u bihi, saya akan berdoa dengan itu di dalam sholatku, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kemudian Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni dholamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah ini doanya.
Sebenarnya doa banyak gitu ya, tapi jarang kita ngapalin, ya kan? Jarang ngapalin, males apa nggak tahu, nggak ngerti kan? Males apa nggak tahu? Nah ini kan, ini doanya ya. Boleh ini dibaca, ya dibaca doa setelah sholat. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, nanti YouTube-nya dibaca ulang-ulang tuh, didengerin. Ya, saya ulangi lagi nih biar hafal, nanti didengerin di YouTube-nya ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah itu doanya ya, dihafalin. Allahumma ya Allah inni dzalamtu, sungguh saya telah menzalimi nafsi pada diriku sendiri ya, zulman katsiran, dengan banyak menzalimi. Jadi saya telah banyak menzalimi diriku sendiri. Wala yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indika, ya dengan ampunan darimu, warhamni, dan berilah kasih sayangmu kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha kasih sayang. Ini, jadi minta kepada Allah. Nah, setelah sholat berdoa, ya, jangan setelah sholat tidak berdoa. Nah, ini ya. Jadi ini doa itu mengajarkan kepada kita bahwa meminta ampun kepada Allah karena kita telah menzalimi diri sendiri. Loh, kok kita bisa menzalimi diri sendiri? Kita sering berbuat maksiat, mata sering berbuat maksiat, hati telah berbuat maksiat, kaki, tangan berbuat maksiat. Maka kita minta ampun kepada Allah dan minta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apalin doanya. Ya, paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah, ini saya kepingin menyelesaikan tapi selesai enggak ini? Karena keterangannya banyak ya. Wa an Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala, shallaitu ma'an nabi, kata Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan shallaitu ma'an nabi, saya pernah sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yaminihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca salam atau beruluk salam an yaminihi, dari kanan. Ya, dari kanan dulu. Beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hadisnya ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ditambahin wabarakatuh. Itu ya. Biasanya kan kita karena assalamualaikum warahmatullahi, gitu kan. Cuma sampai situ ya. Nah, ini ada tambahan bahwa Rasulullah mengajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Wa an shimalihi, dan menengok ke kirinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sampai wabarakatuh. Tidak hanya assalamualaikum warahmatullahi, tapi tambahi wabarakatuh. Nah, ini boleh itu. Tapi ada juga saya kadang-kadang cuma sampai assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu ya. Nah, boleh ditambahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, ini ya. Bapak-bapak biasanya sampai mana? Wabarakatuh apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi ya. Ya, kepanjangan ya gitu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Tambahin wabarakatuh, ya monggo silakan. Ya. Jadi yang penting kalau kita punya pegangan itu, mau melaksanakan sesuatu hal itu enak.
Oh ternyata ini boleh, ternyata itu boleh, kan itu ya. Kalau tentang tadi, kalau setelah tahiyat-tahiyat ada juga ini tidak malah dia. Kalau setelah sujud yang terakhir itu yang diajarkan Nabi apa? Setelah sujud yang terakhir. Kalau sujud yang terakhir, ya. Kalau sujud yang terakhir itu waktu sujud itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu udah pernah tuh ya. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu boleh diucapkan. Ya. Nah, kalau kita ditambahkan doa, misalnya dengan doa kita birrul walidain, ya, atau kita doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, atau kita minta menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, atau kita punya keluh kesah kepada Allah, itu cukup di hati, kan itu ya, cukup di hati, nggak usah diucapkan. Sebabnya kalau itu diucapkan maka menambah rukun kauli. Tapi tadi yang diajarkan oleh Rasulullah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu boleh. Itu ya, boleh diucapkan. Paham nih? Tapi kalau yang lain Rasulullah tidak mengajarkan. Tapi ya boleh. Ya para ulama mengajarkan kepada kita disuruh untuk berdoa di sujud yang terakhir. Bahkan Rasulullah mengatakan suruh lama itu, ya sujud terakhir itu lama. Nah, sujud lama berarti di situ apa? Penghambaan kita kepada Allah, minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Tapi kalau dalam fikih jangan diucapkan, dalam hati saja minta sama Allah. Paham itu ya? Paham kira-kira? Ya, oke. Okay. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca fi duburi kulli salatin maktubah, setelah selesai salat yang diwajibkan, ya. Jadi Rasulullah setelah selesai sholat yang diwajibkan, sholat maktubah, yaitu membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal minka wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd dzal jaddi minkal jaddu. Ya itu ya, itulah yang diajarkan Rasulullah. Nah ini mah udah hafal semua ya, udah hafal ya, bapak-bapak udah hafal ya, insya Allah ya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Muttafaqun alaih. Nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Nah silahkan ini diamalin, ya. Kemudian selanjutnya adalah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna dubura kulli salatin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dengan beberapa kalimat, ya, atau doa setelah sholat. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ini, wa a'udzubika minal jubni, wa a'udzubika min an uraddu ila ardalil umur, wa a'udzubika min fitnatid dunya, wa a'udzubika min adzabil qabri. Itu doanya, ya. Saya ulang ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uraddu ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Rawahul Bukhari. Nah ini jadi setelah sholat boleh, ya, dibaca seperti itu. Kemudian wa an Thauban, diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzang sarafa min salatihi, ketika selesai dari salatnya Rasulullah itu membaca apa? Astaghfirullah salatan, 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astagfirullah. Biasanya ditambahkan ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh sama. Tapi kalau astagfirullah, enggak apa-apa ya. Kemudian waqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah itu ya. Itu boleh ya. Jadi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi ada redaksi lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam. Itu kan? Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, boleh diucapkan itu. Nah, silahkan doa itu dibaca ketika sholat. Ini redaksinya adalah ruwahu Muslim ya. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena doa-doa jadi saya sebutin aja. Qala man sabbahallahu dubura kulli salatin 33. Barang siapa yang membaca tasbih atau mensucikan kepada Allah, membaca tasbih kapan? Dubura kulli salatin, setelah selesai salat. Berapa membaca tasbih? 33, 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33. Wa hamidallahu 33. Kemudian dia membaca alhamdulillah, memuji kepada Allah 33 ya. Wa kabbarallahu 33. Kemudian membaca takbir Allahu akbar 33 kali. Fatil katis'un wa tis'un. Jadi jumlahnya semuanya 99 ya. Wa qala tamamal mi'ah. Kemudian Rasulullah menyempurnakan sampai 100 dengan ucapan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya itu ya. Jadi habis sholat baca tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali. Itu jumlahnya 99. Kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Ghufirat khotoyahu. Maka kesalahan-kesalahannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Masya Allah ya. Makanya habis sholat jangan lupa kita berzikir kepada Allah supaya kesalahan-kesalahan kita itu diampuni oleh Allah. Walau kanat mithla zabatil bahri, walaupun kesalahannya, dosanya itu sebagai bagaikan seperti buih yang ada di lautan. Ya, itu. Makanya setelah sholat kita janganlah Allahumma lantas jalan, ya gitu. Jadi Allahumma antas salam dulu, ya kan? Kemudian kita membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, semuanya 33, ya. Kemudian jumlahnya menjadi 99 dan disempurnakan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dosanya nanti diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan setiap sholat kita dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu ya. Jadi jangan habis salam kemudian pergi. Ya, doa dulu. Nah itu ya. Wa an Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Mu'adz. Ini ya, bahwa Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lahu pada Mu'adz, usika ya Mu'adz. Kata Rasulullah, apakah mau enggak saya berikan kepada kamu itu wasiat katanya. Jadi usika dengan la tada'anna duburu kulla sholatin. Wahai Mu'adz, katakan begitu ya, jangan pernah kau tinggalkan setelah kamu melaksanakan sholat. Nah, itu ucapan apa? Doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu udah hafal
Ini setiap habis sholat jangan pernah kita tinggalkan itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, agar selalu menyebutmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagusnya ibadah kepadamu. Nah itu ya, jadi minta kepada Allah itu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin qawin, yaitu diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Imam Nasa'i dengan sanad yang kuat. Ini ya, paham itu ya? Ini udah hafal ya? Allahumma ini hafal ya? Nah, insyaallah hafal ya. Ibu-ibu udah hafal Bu? Nah ini bab terakhir ini sifatus sholat, yaitu tentang doa-doa, tentang zikir. Dan itu harus dihafalin ya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi kapan? Duburo kulli sholatin maktubatin, setiap setelah sholat maktubah, walam yamna'hu min dukhulil jannah, walam yamna'hu, tidak ada yang bisa mencegah, min dukhulil jannah, untuk masuk surga, illal maut, kecuali kematian. Ya jadi gitu ya, jadi istilahnya bakal masuk surga. Tidaklah seseorang itu membaca ayat kursi itu pasti masuk surga. Nah, itulah pasti akan dimasukkan surga, seperti itu. Jadi tidaklah seorang membaca ayat kursi setelah sholat itu hanyalah dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Biasanya baca ayat kursi nggak? Baca ya, jadi baca. Hafal nggak? Hafal. Masa ayat kursi nggak hafal? Ibu-ibu hafal Bu? Hafal ayat kursi? Zaman gini nggak hafal ayat kursi, ya kan? Harus ya. Saya punya tafsir namanya tafsir ayat kursi. Nah itu fadilahnya banyak banget itu. Fadilah ayat kursi. Maka kalau bisa ditambahkan itu ada beberapa tempat, ada ya dua tempat lah. Misalnya setelah sholat jangan pernah tinggalkan ayat kursi. Yang kedua, kalau kita mau tidur, ya kalau kita mau tidur jangan tinggalkan ayat kursi. Nah, itu sebagai ayat penjagaan. Ya, ayat penjagaan dalam diri kita supaya tidak mudah tergoda oleh syaitan diantaranya. Jadi itu. Kemudian wa an Malik bin Huwairits radhiyallahu qala, diriwayatkan dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli, rawahul Bukhari. Salatlah kalian seperti aku salat, kan gitu kan. Jadi salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bagaimana sih kita melihat Rasulullah SAW? Nggak mungkin kita itu melihat Rasulullah kan? Berarti apa? Yang pertama adalah melalui hadis-hadisnya yang diterangkan oleh para ulama, ya kan? Yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabatnya, diterangkan oleh para ulama-ulama. Itulah kita melihat daripada sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan kita sholatnya itu ya walaupun nggak mirip banget, ya kan? Minimalnya nyerempet-nyerempet, ya kan? Karena kita sudah ngaji hadis. Ya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat yang sudah diterangkan dari awal bab sifatus sholat. Nah inilah kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa sholatnya seperti Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Ini tinggal dua hadis ya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sholli qa'iman," salatlah dengan berdiri. Nah, ya. Yang pertama itu sholatlah kalau berdiri kalau mampu, ya. Fa illam yastati fa qa'idan. Kalau nggak mampu sholat dengan berdiri, maka lakukanlah sholat dengan duduk. Jadi kalau kita nggak mampu berdiri, maka lakukanlah sholat dengan duduk. Fa illam yastati fa ala jambin. Kalau tidak mampu duduk maka cukup dengan berbaring. Nah, itu kan. Wa illa fa'aumi, kalau berbaring nggak mampu, yo dengan berisyarat, Nah, jadi kemarin ini yang saya terangkan ya. Jadi
Kalau mampu, sholatlah dengan berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Kalau nggak mampu duduk, maka kita boleh berbaring atau tiduran. Kalau kita tertiduran nggak mampu gerak-gerak dan sebagainya, maka boleh dengan isyarat. Nah, itu kan. Jadi ini menandakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan sholat. Bagaimanapun keadaan kita, harus kita melaksanakan sholat. Gitu ya. Dan hadis yang terakhir dari bab sifatus sholat adalah masih ada kaitannya ya dengan hadis 347 ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, limaridin, bagi orang yang sakit, sholli ala wasadatin, salatlah di atas bantal. Boleh kita sholat di atas bantal, boleh kita sholat di atas kasur, boleh ya, bagi yang sakit kan, gitu kan. Bagi yang sakit, kalau nggak sakit ya jangan, ya kan. Wa qala faroma biha, kemudian Rasulullah SAW membalang melempar bantal itu ya. Wa qala sholli alal ardi, dan sholatlah di atas bumi. Ini statok tak jika kamu mampu, ya gitu kan. Jadi kamu mampu, maka sholat di atas bumi. Jadi artinya tidak di atas kasur, kan gitu kan. Wa illa fa'umi ima, dan jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat, kan gitu kan. Jadi kemudian waj'al, apa itu? Tulisannya apa? Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika, jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Jadi sujudmu harus lebih rendah daripada rukukmu. Misalnya kita duduk ya, sholat duduk ya kan. Sholat duduk itu misalnya begini kan, ruku misalnya begini. Cuman isyarat doang kan. Mohon maaf nih misalnya bapak-bapak sholat di kursi. Ya, sholat di kursi, ya kan? Kan nggak mungkin sujud. Ya, jadi jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukumu. Misalnya kita ruku bisa saja. Nah, ruku kan? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, Allahu Akbar. Nah, itu kan. Kalau kita nggak mampu di atas bumi dengan isyarat, ya kan? Jadi jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukumu. Misalnya tadi saya ulangi lagi, misalnya kita sholatnya lagi sakit nih, nggak mampu untuk ruku dan sujud, tidak mampu berdiri, ya kan? Maka rukunya begini, ya. Dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukumu. Nah itu kan. Nah jadi gitu. Jangan sama. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, itu berarti kan sama. Kalau kita kadang-kadang melihat yang orang yang duduk di kursi, yang sholat itu sama, sujud rukunya sama. Jadi jadikanlah waqfat ya sujudaka akhfadhu. Ya, jadi sujudmu harus lebih rendah. Yang namanya sakit orang itu kan pasti ngalamin sakit, betul nggak? Ada nggak orang yang sehat terus? Nggak ada, itu kan pasti. Apalagi misalnya mohon maaf sepuh, gitu kan? Kemakan umur, kadang-kadang kita sakit, ya kan? Ada tuh kondisi kita tidak sehat, ya kan? Kita sakit, nggak fit, kemudian sakit, dan kita dimungkinkan sholat itu tidak bisa berdiri, ya, duduk. Nah, maka jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Paham sampai sini? Jadi itulah bab tentang sifatus sholat. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan mudah-mudahan kita semaksimal mungkin untuk berusaha agar sholat kita bisa sempurna seperti bagaimana Rasulullah SAW ajarkan melalui keterangan-keterangan hadisnya, sehingga kita mampu melaksanakan sholat dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.